Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mbak Im Wong menggugat cerai Paula Verhoeven dan juga menuntut hak asuh anak. Ini serius ya, serius. Saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana aturan tentang hak asuh anak dan sebagainya. Tapi yang saya ingin bicarakan adalah realita ketika mengasuh anak. Ayah itu dalam sebuah rumah tangga, ayah itu bekerja ya, mencari nafkah, mencari uang lah bahasanya ya. Dan bekerjanya banyak kan di luar rumah. Makin tinggi yang kita peroleh, makin banyak kita berada di luar rumah. Logikanya begitu. Nah, ketika hak asuh anak, ini ya, hak asuh anak diminta oleh seorang ayah untuk mengasuh anak, secara otomatis kegiatan di luar harus dikurangi, bahkan dihentikan. Apalagi ini terkait dengan anak yang usianya masih di bawah umur. Mengasuh anak itu tidak mudah, berat. Kenapa saya ngomong begini? Ya saya pernah mengalami gitu loh. Ketika istri pergi, ya walaupun keluar sebentar nih ke salon katakanlah gitu ya. Kita ini jaga anak di rumah. Itu gak mudah. Mau ini, mau itu, bikin ini, bikin itu. Kadang-kadang gak mudah. Lebih baik tuh kita jaga rumah, tapi anak-anak pergi ikut mamahnya, itu paling enak gitu. Kalau memang berniat untuk menjadi seorang single father, ya ini tadi harus mental ya, mental dulu di apa namanya, disiapkan. Lepaskan semua tentang angan-angan menjadi orang yang berkarir. Lepaskan itu. Karena akan menjadi beban ketika kita ini menuju untuk berkarir. Karir dengan tuntutannya seperti ini, anak-anak yang ada di rumah itu akan menjadi beban. Bagaimana tidak? Ketika kita sedang berada di luar, kita pasti berpikir bagaimana anak saya, ya enggak? Jelas kerja tidak optimal, menjadi beban anak-anak di rumah. Itu dua masih di bawah umur semua. Bolehlah ada ART, bolehlah ada pembantu, bolehlah ada pengasuh, tetap saja tidak sama kalau ada ibunya. Beban pikiran itu pasti ada. Ini tanya nih teman-teman yang mungkin sudah mengalami itu. Tidak bisa. Ya. Kalau kita masih berpikir untuk karir, kemudian berjuang untuk prestasi, sulit. Harus ada salah satu. Kalau memang fokus ke anak, berarti pekerjaan tetap bekerja tapi dalam rumah. Bisa memantau anak-anak. Tapi kalau sudah bekerja di luar rumah, jangankan di luar rumah ya. Mungkin keluar sebentar saja kita kepikiran anak-anak kita. Jangan-jangan anak-anak kita sedang main api. Jangan-jangan anak-anak kita sedang main lilin.
Udahlah itulah ya. Itu baru baru 1 hari nih, baru kepikiran 1 hari. Saya kasih lihat siklusnya ya, siklus anak-anak ya. Mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Tidur bukan hanya tidur terus merem aja, bukan. Itu reveal juga. Nanya, "Pah, mana mama?" Apa jawaban papanya? "Besok ya," gitu kan? Besok, dengan kalimat besok itu bohong sama anak. Oke, bohong sama anak. Oke, besok kemudian paginya persiapan, ribetnya minta ampun, mau sekolah, ada sarapan, ada susunya, ada pakaiannya, ada dirinya dan sebagainya. Oke lah kalau ada ART. Mungkin tidak seluas kalau ibunya kan. Oke. Ketika sampai di sekolah, orang lain, anak-anak yang lain diantar sama mamahnya, diantar sama papahnya. Ini anak akan bertanya, "Mamah mana?" gitu kan. Dijawab lagi. Jawabannya apa? Bohong lagi. Kalau ART menjawab nanti, ya ART yang jawab, bohong. Papahnya ditanya, "Mana mama, Pak?" Nanti, bohong lagi. Bohong lagi. Nanti dia jemput. Begitu pas mau pulang, mamanya tidak datang. Yang datang ART atau papahnya. "Mana mama?" Dijawab bohong lagi. Akan ada terus kebohongan-kebohongan. Sampai di rumah lepas baju, ganti baju, main sebentar, kemudian tidur siang. Tahu namanya anak, ketika bermain itu lupa sama mamahnya. Ketika mau tidur ingat lagi, "Mana mama?" gitu kan. Apa jawabannya? Bohong lagi. Itu tidur siang. Bangun tidur rewel lagi, nyari mamahnya. "Mana mama?" Jawabannya bohong lagi. Terus akhirnya dengan kebohongan. Apa? Mau dihibur dengan apa? Dengan bermain di mall. Ketemu anak-anak yang lain jalan-jalan sama mamahnya. Dia ingat lagi mamahnya. "Mama mana, Pak?" Bohong lagi. Artinya apa? Mendidik anak dengan kebohongan-kebohongan. Itu kan tidak bagus. Ya, saya secara pribadi ya, saya merasakan namanya menjaga anak ketika istri. Ini enggak sehari loh. Cuman hitungan jam. Ini saya kasih contoh ya. Istri pamit ke pasar katakanlah, belanja. Istri ke salon, facial atau potong rambut. Kita itu nunggu di rumah. Kesel gitu. Padahal hanya temponya beberapa jam. Ya, saya berharap ini ya, kalau masalah keuangan sih tidak. Berbeda dengan ibu ya. Ibu yang single parent itu kesulitannya hanya di keuangan kalau seorang ibu. Kalau seorang ayah menjadi single father, itu kekurangannya ya memang harus apa ya, harus sabar, kemudian ya ini ya, karena ada beberapa perbedaan. Seorang ibu bisa saja mengambil tugas-tugas sang ayah ya, namun ia tidak mungkin ya meniru ciri-ciri yang dimiliki ayah pada umumnya kalau ibu. Tapi kalau ayah, cuman itu aja. Kalau ayah mau menjadi seorang ibu itu sulitnya minta ampun. Yang pertama harus kesabaran dan mental. Kalau enggak itu bisa stres. Ini saya ingatkan. Ya, untung saja anak-anak sudah besar ya. Ini tinggal satu yang kecil yang menjadi perhatian. Ya untung
eh, apa namanya, ibunya ya yang ngurusin. Saya itu nggak berpikir kalau Mbak Imbong mau mengasuh anak, sementara Mbak Imbong sendiri juga mengurusi karir, mengurusi pekerjaan, mengurusi perusahaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Kadang keluar kota, kadang keluar negeri, kadang sudah banyak macam. Mau fokus ke anak sulit Mas Baim. Oke, mau cari penggantinya, silahkan cari penggantinya. Emang bisa sama? Carikan pengganti nggak sama. Hanya sayang sama papahnya, nggak sayang sama anak-anaknya. Sumpah deh. Sumpah. Kalau persoalan ekonomi, keuangan mungkin nggak ada masalah, tinggal kasih uang. Tapi perasaan dan kasih sayang itu, ya mungkin Mas Baim kan sudah pernah cerita ketika anak-anak dulu. Katanya SD, kabur, SMP ke apakah itu yang akhirnya ngekos. Ada kan ceritanya di YouTube itu. Iya kan? Apakah mau disamakan dengan anak-anak sekarang? Tidak bisa. Apalagi ya anak-anak laki-laki ya tingkahnya itu ya suara kemarin. Iya kalau nggak beresiko, contoh lari-lari gitu aja udah, contoh main bola, contoh kejar-kejaran, akhirnya ada meja, ada ini ketabrak semua. Beda, sungguh beda ya. Jadi saya bilang begini ya, ini saran saya, siapkan aja mentalnya, lepaskan semua angan-angan, bagaimana caranya fokus ke anak. Kalau itu memang yang Mbak Imbong mau, ya resikonya itu ada, bukan terus hore dapat anak kalau nggak sehari dua hari memang bisa kita, tapi kalau terus menerus dan selamanya, tumbuh kembang anak juga mulai ini ya, membutuhkan konsentrasi seorang ayah sebagai single father. Ya saya tidak tahu apa yang ada di pemikiran Mbak Imbong, tetapi karena saya merasa bahwa saya, mohon maaf loh, anak saya udah gede-gede, udah pada kerja. Ya ada dokter, ada yang sekarang lagi di jalan tol itu. Ya artinya apa? Saya punya pengalaman. Tidak bisa pria itu sendiri ngasuh anak, itu nggak bisa. Ampun deh pokoknya deh. Ampun, tapi ya syukurlah saya sudah bisa melewati semua itu ya. Tinggal sekarang ini masih kecil ya. Tinggal kasih mamahnya aja. Kita tinggal berikan support aja. Itu Mas Baim. Jadi saya berbagi pengalaman, ini artinya apa? Tidak mudah ya. Kita harus betul-betul fokus ya, melepaskan satu untuk fokus ke yang satu. Tidak bisa ini fokus dua-duanya, nggak bisa. Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.